Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ternyata di perusahaan kita, di Korindo Group dan TSE Group, masih banyak ketidaksesuaian dalam penanganan sampah jenis domestik atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan hidup manusia sehari-hari. Terlihat pada layar Bapak Ibu semua, ini adalah dokumentasi penanganan atau pengelolaan sampah yang terjadi di perusahaan kita, tanpa perlu kami sebutkan di mana lokasi perusahaannya. Tapi inilah beberapa realita yang kami ambil atau yang kami tangkap dari pengelolaan sampah pada lingkup perusahaan kita. Beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan sampah yang terjadi ialah, yang pertama, kita belum melakukan pemilahan sampah. Atau ada yang sudah melakukan pemilahan sampah namun belum dilakukan secara maksimal. Sehingga meskipun telah tersedia tempat-tempat sampah yang terpilah, namun pada akhirnya ketika akan dibuang, sampah tersebut masih atau tercampur kembali antara jenis satu dengan jenis lainnya. Padahal tadi sayangnya banyak jenis sampah yang justru dapat kita manfaatkan ulang, namun berlari begitu saja ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian ketidaksesuaian kedua yang masih banyak dijumpai ialah pengelolaan akhir sampah dilakukan secara open dumping atau diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah, seperti yang Bapak Ibu saksikan atau lihat pada layar Bapak Ibu semua. Sampah yang telah dikumpulkan, di-collecting dari penghasil atau timbulan-timbulan sampah dari kegiatan kantor, dari kegiatan domestik seperti mes karyawan, mes manajemen, kantin, dan lain sebagainya, semua diangkut menuju TPA, dan di TPA hanya ditaruh begitu saja di atas permukaan tanah. Bapak Ibu perlu diketahui bersama, open dumping ini menimbulkan banyak sekali masalah. Masalah bagi manusia itu sendiri, dan kedua masalah bagi lingkungan. Open dumping menjadi salah satu penyebab terbesar timbulnya vektor penyakit seperti penyakit pes yang berasal dari hewan tikus, malaria dari nyamuk, ataupun demam berdarah. Semua jenis penyakit ini timbul dari pengelolaan sampah yang tidak memadai atau secara open dumping tadi. Kemudian bagi lingkungan ini tentu akan menimbulkan masalah pencemaran yang serius, karena sampah-sampah ini apabila terkena atau terpapar air hujan, maka air hujan itu akan meresap ke dalam tanah secara perlahan setelah terkontaminasi oleh sampah. Air hujan yang meresap ke dalam tanah atau terinfiltrasi ke dalam tanah selanjutnya akan membuat sumber air tanah kita menjadi begitu tercemar. Dan pada akhirnya air tanah justru kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Bayangkan ini menjadi sebuah siklus penyakit atau sebuah siklus timbulnya penyakit yang serius bagi manusia. Berikutnya, ketidaksesuaian yang sering kali ditemukan di pengelolaan sampah di perusahaan kita ialah open burning atau pembakaran sampah secara terbuka tidak sesuai dengan kaidah teknis. Bapak Ibu, sampah, terlebih sampah plastik yang dibakar secara sembarangan tanpa ketentuan teknis atau tanpa peralatan yang memadai, ini akan menimbulkan konsekuensi yang besar bagi kesehatan manusia dan bagi pencemaran lingkungan, seperti halnya open dumping itu sebelumnya. Hasil pembakaran yang tidak terkelola secara baik akan menjadi asap
dan asap ini akan membawa banyak sekali racun-racun yang tentunya akan bercampur dengan udara dan akhirnya terhisap oleh kita sendiri, oleh anak cucu kita, atau oleh orang-orang lainnya, dan akan berakhir pada timbulnya penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Ini contoh nyata bahaya pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan kaidah teknis. Berikutnya, bagi lingkungan, pembakaran sampah tadi, asap tadi yang ditimbulkan dari pembakaran yang tidak sempurna akan bercampur dengan media-media di atmosfer, sehingga pada akhirnya akan menciptakan sebuah siklus hujan asam atau acid rain. Acid rain atau hujan asam ini akan sangat berbahaya bagi peralatan-peralatan kita yang terbuat dari bahan-bahan besi atau bahan logam. Apa efeknya? Ya, efeknya adalah karat. Timbulnya karat bagi peralatan kita yang terbuat dari bahan besi ataupun bahan logam. Terakhir, Bapak Ibu, ketidaksesuaian yang banyak ditemukan di perusahaan kita atau di perusahaan Korindo Group dan TSE Group ialah penimbunan sampah yang tidak sesuai dengan kaidah teknis. Jadi, sampah hanya ditimbun begitu saja di dalam tanah, kemudian diuruk atau diberi penutup oleh tanah berikutnya. Bayangkan tadi ini sama seperti proses pada timbulan bahaya open dumping. Ketika air hujan akan turun, maka air hujan akan meresap atau menginfiltrasi ke dalam tanah, bercampur dengan sampah yang Anda sudah pendam, dan berikutnya air ini akan terus mengalir di bawah tanah, mengalami perkolasi menuju kepada sumber-sumber air tanah yang kita miliki. Dan pada akhirnya air tanah itulah yang akan kita gunakan untuk konsumsi kita sehari-hari. Bapak Ibu, itulah 4 ketidaksesuaian dalam pengelolaan sampah yang banyak dijumpai di perusahaan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus terima kenyataan ini. Namun, kita harus memperbaikinya secara bertahap dan berkelanjutan. Dimulai dari kita sendiri, dari diri kita, dari yang paling kecil, dari lingkup keluarga, teman-teman, hingga nanti bisa pada lingkup yang paling besar. Sehingga dengan gerakan bersama ini, kita harapkan pencemaran akibat penanganan sampah yang tidak memadai dapat kita hilangkan. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa 4 ketidaksesuaian tadi dalam penanganan sampah ternyata selain menimbulkan efek buruk bagi manusia, bagi lingkungan, ternyata terdapat juga sanksi yang dapat diterima bagi para pelaku pengelolaan sampah secara tidak memadai tersebut.